warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Widyaningsi dengan NIM 1903061116 dari kelas Peternakan B 2019 akan melakukan praktikum mengenai Tractus digestivus dan Tractus urogenitalia dari Gallus domesticus atau yang biasa kita kenal dengan ayam kampung. Nah, ini dialah ayam yang sudah kita potong. Jadi di dalamnya ini ada hati, kemudian kita bisa melihat vesica velea, kantung empedu, lalu ada ventriculus, kemudian ada intestinum, dan di dalamnya ini terdapat yolk atau telur. Jadi inilah dia gambaran dari organ internal ayam yang masih menempel di ayam tersebut. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai rostrum atau paru. Di rostrum ini ada maksila rahang atas, kemudian mandibula rahang bawah. Lalu di bagian dalamnya itu ada palatum durum atau langit-langit mulut, bentuknya itu segitiga. Kemudian di bagian dalamnya lagi itu ada kelenjar air liur atau glandula salivarius. Nah, yang di bagian dalam dekat lidah ini adalah saluran paring. Lalu ini adalah laring, dia bentuknya seperti selang AC, memiliki cincin-cincin. Kemudian makanan yang sudah dimakan masuk ke dalam mulut, lalu akan masuk ke dalam esofagus. Setelah dari esofagus, makanan tersebut akan masuk ke dalam crop atau tembolok. Glandula salivarius akan menyalurkan salivannya ke dalam crop. Nah, di dalam crop inilah terjadi pencernaan pertama, yaitu karbohidrat. Untuk panjang crop itu sekitar 5 cm. Jadi untuk makanan yang ada di dalam crop itu teksturnya masih sedikit kasar seperti makanan aslinya. Dan untuk aroma dari makanannya sendiri ini sudah mulai mengarah ke asam. Setelah dari crop, makanan akan masuk ke proventriculus. Proventriculus ini letaknya tepat bersebelahan dengan crop. Lalu setelah itu akan masuk ke ventriculus atau yang biasa disebut gizzard. Gizzard ini fungsinya untuk menghaluskan makanan. Jadi untuk tekstur makanan yang ada di dalam ventriculus itu udah lebih halus daripada yang ada di crop, serta warnanya sedikit lebih gelap daripada yang ada di crop. Jadi untuk aroma yang ada di dalam ventriculus ini jauh lebih asam daripada makanan yang masih ada di dalam crop. Jadi di dalam ventriculus itu ada grid. Grid itu bentuknya seperti penggiling, seperti kerikil-kerikil. Dia ini fungsinya untuk menghaluskan makanan yang ada di dalam ventriculus. Setelah dari ventriculus, makanan yang sudah halus akan didorong masuk melalui intestinum. Di intestinum tenu ini ada duodenum. Duodenum itu yang masih menempel di pankreas. Yang pertama kita akan mengukur panjang dari duodenum. Jadi untuk panjang dari duodenum itu sekitar 18 cm. Makanan yang ada di duodenum itu sudah lebih cair daripada yang ada di ventriculus dan warnanya juga kecoklatan. Jadi untuk makanan yang ada di duodenum memiliki aroma yang cenderung lebih asam daripada yang di ventriculus. Kemudian ada jejunum atau biasa disebut usus kosong. Panjang jejunum itu sekitar 36 cm. Tekstur makanan yang ada di jejunum itu juga cair serta warnanya kecoklatan. Jadi untuk aroma makanan yang ada di jejunum itu sedikit menyengat. Lalu ada ileum. Lalu untuk panjang ileum itu sekitar 26 cm. Untuk warna yang ada di ileum itu lebih gelap daripada yang ada di jejunum, serta teksturnya yang mulai sedikit mengental atau mengeras, tidak lagi cair seperti yang ada di jejunum.
Jadi untuk aroma makanan yang ada di ileum itu sudah mulai mengarah ke busuk. Kemudian masuk ke intestinum crassum. Di intestinum crassum ini ada cecum atau seka berjumlah 2 buah. Untuk panjang cecum atau seka itu 10 cm. Kemudian rektrum. Di rektrum ini terjadi sedikit penyerapan serta adanya penambahan bakteri pembusuk. Akibat bakteri pembusuk ini, makanan akan menjadi sedikit lebih gelap, kemudian berbau busuk ketika keluar melalui lubang kloaka. Kemudian rektum itu 9 cm untuk panjangnya. Jadi untuk aromanya sendiri ini sudah membusuk dikarenakan bakteri pembusuk yang berada di dalam rektum. Lubang kloaka ini merupakan muara 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran reproduksi, serta saluran sekresi. Lalu juga ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu ada pankreas, kemudian ada hati, dan juga ada kantung empedu atau vesica velea. Ini adalah pankreas. Jadi pankreas itu letaknya di antara duodenum. Pankreas disebut juga sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin fungsinya mensekresikan hormon insulin dan glukagon yang berkaitan dengan proses metabolisme karbohidrat. Sementara kelenjar eksokrin fungsinya untuk mensekresikan pancreatic juice. Kemudian kita bisa melihat letak hati atau hepar, yang di tengah-tengahnya juga terdapat vesica velea atau kantung empedu yang berwarna kehijauan. Hati memiliki fungsi sebagai sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, inaktivasi hormon polipeptida. Jadi, selain itu hati juga menghasilkan empedu, oleh karena itu letaknya di belahan hati. Cairan empedu ini berasal dari destruksi sel darah merah dan penghancuran protein plasma sekaligus menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Kantung empedu berukuran kecil serta berwarna hijau agak kehitaman. Jika pecah biasanya akan menyebabkan rasa pahit. Fungsi dari kantung empedu yang pertama adalah mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak seperti A, D, E, dan K, memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai traktus urogenitalia pada ternak betina. Nah, ini adalah yolk atau kuning telur. Yolk ini nanti akan masuk ke infundibulum. Untuk traktus urogenitalia, yang pertama itu adalah infundibulum. Nah, infundibulum ini fungsinya untuk menangkap yolk. Di yolk, ketika di infundibulum, dia lamanya sekitar 15-20 menit. Setelah dari infundibulum, maka akan masuk ke magnum. Magnum ini merupakan tempat fertilisasi. Fungsinya untuk mensintesis albumin. Disinilah proses pembungkusan telur oleh albumin. Pada saat sekresi, albumin akan membentuk kalaze atau tali penggantung. Tali penggantung ini membuat kuning telur tetap berada di tengah. Magnum memiliki panjang sekitar 9 cm. Setelah dari magnum, maka akan masuk ke ismus. Di ismus ini, dia akan mensekresikan membran untuk membungkus telur. Selain itu, di sini juga terjadi proses pembentukan pembuluh darah yang fungsinya untuk proses penyerapan makanan pada masa pengeraman. Panjang dari ismus sekitar 8 cm.
Setelah dari ismus, maka akan masuk ke uterus. Di uterus inilah terjadi proses pencetakan untuk kerabang telur. Proses pencetakan sendiri terjadi selama 18-21 jam. Akibat lamanya proses tersebut, maka muncullah pori-pori di cangkang telur sebagai sumber oksigen bagi embrio yang ada di dalam kuning telur. Nah, ternyata dari ayam yang kita amati, kita ada menemukan proses pembentukan kerabang di uterus. Panjang dari uterus sekitar 6 cm. Setelah dari uterus, maka akan masuk ke vagina. Di vagina ini nanti akan ada pelumas yang fungsinya untuk membungkus pori-pori telur agar tidak masuk mikroba. Setelah itu, telur akan keluar melalui lubang kloaka. Sekarang kita akan membahas mengenai sistema nervosum atau sistem saraf pusat. Nah, di dalam sistem saraf pusat itu ada cerebrum. Cerebrum ini adalah otak besar. Kemudian garis yang di tengahnya itu adalah hemisfer cerebri. Lalu ada lobus olfactorius, yaitu belahan otak. Kemudian di belakang ada cerebellum, yaitu otak kecil. Kemudian ada medulla oblongata, batang otak. Lalu di bagian dalamnya ada medulla spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Kemudian kita akan membahas mengenai traktus sirkulatoria atau sistem peredaran darah. Di bagian atas ini merupakan pembuluh darah dari jantung atau kor. Ini merupakan atrium kanan, kemudian ada ventrikel kanan, lalu ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian kita akan membahas mengenai sistema respiratorius atau sistem pernapasan. Ini merupakan paru-paru atau pulmo. Yang paling atas ini adalah trakea salurannya, kemudian ada bronkus di samping kanan dan kiri. Lalu ini merupakan pulmo, ada pulmo dexter dan pulmo sinister.